few moments later. A few moments later. Halo guys, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan segala puji beserta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat berkumpul untuk nonton video ini. Salawat beriringkan salam, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kita kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah, dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Yang saya hormati Ibu Juli Mursidah SEAK MPHD selaku dosen pengampu mata kuliah Kewirausahaan Korporasi. Saya Nur Hasana dengan NIM 2204501 sebagai moderator. Saya di sini tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya. Saya Putri Purnamasari dengan NIM 220450025. Saya Syabina Putri Rahma dengan NIM 2204511. Dan saya Ahir Zakia dengan NIM 2204519. Dan kami dari kelompok 4. Halo guys, selanjutnya kita akan mewawancarai Bapak pemilik toko sembako yang nama tokonya itu adalah Latansa di Jalan Medan Banda Aceh, Kampung Blangpulo, Kecamatan Muara 1, Kota Luk Semawe. Ayo guys, ikuti aku ya. Nah, ini dia guys, toko Latansa Martnya. Mari kita mulai untuk wawancara Bapak Subari. Ini dia bapaknya, kita langsung wawancara aja ya. Nah Pak, untuk nama toko usahanya itu apa ya Pak? Namanya Toko Latansa Minimart. Ada penjelasan tentang ininya nggak Pak, nama tokonya gitu, kenapa jadi Toko Latansa Mart? Enggak, kalau nama Toko Latansa Mart itu sebenarnya kan itu bahasa Arab. Sebenarnya kalau bahasa Indonesia itu udah biasa tuh, lah itu tidak. Tansa berarti ingat banget. Lah itu tidak berarti tansa itu berarti jangan lupa itu kan. Berarti lupa, jadi jangan lupa artinya. Jadi kalau di Indonesia kan ya jangan lupa gitu, maksudnya kalau udah beli jangan lupa balik lagi kan gitu. Kalau bahasa Acehnya bek tuo, kalau bahasa Jawanya ojo lali kayak gitulah. Jadi kalau Latansa mungkin karena nggak tahu artinya kayaknya agak aneh gitu ya kan. Kalau di bahasa Indonesia kan nggak familiar lah itu. Nah Pak, untuk usaha Bapak ini termasuk usaha apa ya Pak? Ya sebenarnya minimarket, ya, sejenis minimarket lah gitu. Tapi karena kebutuhan sesuai dengan keadaan, kadang-kadang kita udah lari dari minimarketnya. Kita ada jualan sayur mayurnya, walaupun tidak selengkap di toko sayuran ya, di pajak gitu. Kalau untuk usaha Bapak ini berapa lama ya Pak udah berjalan? Berapa lama ya? Masanya habis COVID kita baru. Berarti posisi COVID itu kita buka usaha ini gitu. Awal 2020 ya Pak? Awal 2020. Modal awalnya kira-kira berapa ya Pak? Kalau modal awal itu, ini modal awal dari barangnya aja atau semua, dari mulai gedungnya atau gimana? Untuk keseluruhannya Pak? Kalau keseluruhannya itu kan dari bangunannya itu
sekitar 75 juta. Nah, itu udah. Kalau modal barangnya itu sekitar awal-awalnya itu 25 juta. Nah, Dan untuk target pasarnya Pak? target pasar itu kita ya kalau di sini kan memang mayoritas anak kuliah ya kan. Iya, Pak. Berarti setidaknya anak kuliah udah itu kalau dari masyarakat sendiri itu kurang ya, mungkin kalau dari masyarakat itu kurang lebih 15% ya kan, yang 60% itu dari mahasiswa, yang sisanya sekian persen itu dari orang-orang yang mau ke Banda itu berhenti naik mobil kan, beli minuman dan apa segala macam lah, kebutuhan dalam perjalanan. Makasih ya Pak. Alasan Bapak membuka toko ini ya? Yang alasannya sebenarnya alasan itu keadaan ya, maksudnya dulu sebenarnya bapak itu bergerak bukan di jualan, bapak itu usahanya bengkel mobil. Cuman seiring dengan waktu ya kan, tempat pun nggak ada, kita sibuk menyewa, ada peluang dibukanya Universitas Lima itu di belakang rumah. Jadi kita cari peluang apa sih yang bisa kita olah kan gitu. Nah, ternyata banyak mahasiswa ini yang kepingin beli barang-barang kebutuhan makanan ya kan, itu yang dekat dengan kampus kan kayak gitu. Jadi makanya beralihlah kita dari bengkel ke toko sembako, jualan sembako itulah alasan utama kenapa kita, jadi intinya beralih usaha kan. Apalagi Produk apa yang produk utama yang Bapak tawarkan apa Pak? Utama terbanyak itu kayak mie ya, mie instan sama roti kering ya kan, sama snack. Itulah yang banyak yang kita jualkan. Sama telur. Karena dia biasa mahasiswa ini kalau beli mie satu, telurnya satu kayak gitu. Siapa? Nah, Pak, apa tantangan terbesar yang dihadapi oleh usaha Bapak ini? Kalau tantangan terbesar sekarang ini banyak yang orang buka usaha baru kayak ya sama lah kayak kita ini. Yang kedua ada masuknya kayak yang sejenis market lah yang agak besar dikit kayak Alfamart atau Indomarko lah kayak gitu kan. Itu yang tantangan yang terbesar, sehingga kita harus banyak bersaing. Tadi kalau dengan bersaing itu tentunya dengan harga yang bervariasi, sehingga kalau bisa kita semurah tapi jangan rugi kan gitu. Itulah tantangan yang terbesar saat ini. Jadi kan Pak, ini kan lagi ada bencana nih Pak. Untuk harga-harga itu pada naik nggak Pak? Kalau harga memang dari distributornya udah naik. Karena mengingat mungkin yang pertama mereka hampir rata-rata kan ambil barangnya dari Medan dengan situasi jalan yang begitu parah. Udah itu mungkin orang itu pun resikonya berat, sehingga dari mereka sendiri udah naik. Jadi otomatis ya kita harus naik walaupun tidak banyak gitu, tapi ada perubahan lah gitu. Sampai menunggu jalan lancar itu, insya Allah bisa balik normal lah. Jadi dari saya dan teman-teman udah selesai Pak untuk wawancaranya. Terima kasih atas waktu yang udah Bapak luangkan untuk kami. Semoga toko Bapak semakin ramai, lancar juga untuk Bapaknya. Terima kasih ya. Ya Pak. A few moments later.
Nah guys, jadi gitu dulu hasil wawancara dari kelompok 4. Kami semua minta maaf jika ada salah kata atau perilaku kami saat buat video kurang baik. Karena kesempurnaan itu hanya milik Allah. Sekian hasil wawancara kami. Karena telah dimulai maka akan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys.